Bapak Febrian Alwan Bahrudin, SPD, MPD, dan Ibu Ria Erika Salti, SIP, MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Etika Politik dan Pemerintahan. Perkenalkan, saya Mufriha dengan NIM 228623034 dari kelompok 1 jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video ini, saya akan menjelaskan penelitian proposal yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan Publik Studi Kasus Kinerja Gubernur Banten periode 2024-2029. Baik, langsung saja kepada latar belakang dari judul yang saya ambil, bahwasannya akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah Provinsi Banten. Akuntabilitas dan transparansi merupakan pilar utama good governance yang menjamin setiap tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan serta diawasi publik. Dalam kebijakan publik, kedua prinsip ini berperan penting karena berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah pada periode 2024 dan 2029. Pemerintah Provinsi Banten menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penanganan masalah sosial dan lingkungan, sehingga penerapan akuntabilitas dan transparansi menjadi kebutuhan mendesak. Akuntabilitas mencerminkan tanggung jawab pemerintahan dalam melaksanakan kewenangan secara jujur dan sesuai hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Sari et al. 2018 dan Novianti. Akuntabilitas publik menuntut kewajiban pelaporan serta penjelasan atas setiap tindakan dan hasil kerja kepada pihak yang berwenang. Dalam praktik birokrasi, akuntabilitas diwujudkan melalui pelaporan kegiatan dan pengelolaan anggaran secara terbuka guna membangun kepercayaan publik. Sementara itu, transparansi menekankan keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat menilai dan mengawasi kebijakan pemerintah. Trisakti 2021 menyebutkan transparansi mencakup komunikasi publik dan hak masyarakat memperoleh informasi tentang kebijakan, proses, dan hasilnya. Keterbukaan ini memperkuat partisipasi publik serta mencegah praktik penyimpangan dan korupsi. Kebijakan publik menjadi wujud nyata dari prinsip akuntabilitas dan transparansi. Adapun identifikasi masalah pada judul penelitian Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan Publik studi kasus kinerja Gubernur Banten pada periode 2024 sampai 2029, diantaranya yaitu yang pertama, belum adanya publikasi menyeluruh mengenai alokasi anggaran, indikator keberhasilan serta evaluasi capaian dari setiap program. Yang kedua, mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban publik atas hasil pelaksanaan program unggulan masih kurang jelas. Yang ketiga, kurangnya keterlibatan publik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan daerah. Dan yang keempat, yaitu pengambilan kebijakan seringkali tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan masyarakat luas. Sedangkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana implementasi akuntabilitas dalam kebijakan publik yang diterapkan oleh Gubernur Banten periode 2024 sampai 2029. Yang kedua, bagaimana tingkat transparansi kebijakan publik yang diterapkan oleh Gubernur Banten periode 2024 sampai 2029. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik di Provinsi Banten pada periode 2024 sampai 2029. Yang keempat, bagaimana dampak akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik terhadap kinerja pembangunan dan kepercayaan masyarakat di Provinsi Banten. Selanjutnya, kepada tujuan penelitian, ada 4 dalam tujuan penelitian yang kami ambil, yaitu yang pertama, menganalisis implementasi akuntabilitas dalam kebijakan publik yang diterapkan oleh Gubernur Banten pada periode 2024 sampai 2029. Yang kedua, mengukur tingkat transparansi kebijakan publik yang diterapkan oleh Gubernur Banten periode 2024 sampai 2029. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik di Provinsi Banten pada periode 2024 sampai 2029. Dan yang terakhir, menganalisis dampak akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik terhadap kinerja pembangunan dan kepercayaan masyarakat di Provinsi Banten. Dan selanjutnya yaitu manfaat penelitian, dan ada 2 diantaranya, yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Dalam penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik di tingkat pemerintahan daerah.
Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperkuat pemahaman tentang hubungan antara prinsip good governance dengan efektivitas kebijakan publik, serta menambah wawasan empiris mengenai penerapan teori akuntabilitas publik dan prinsip transparansi pemerintahan dalam konteks birokrasi Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk pengembangan model konseptual baru yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi akuntabilitas dan transparansi di daerah, sehingga dapat digunakan sebagai referensi di masa mendatang. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu secara praktis penelitian ini memberikan masukan kepada pemerintah Provinsi Banten dalam memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain bagi pemerintah, hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi lembaga legislatif dan organisasi masyarakat sipil sebagai bahan evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja Gubernur Banten periode 2024 sampai 2029. Masyarakat dapat menggunakan hasil penelitian sebagai sumber informasi yang kredibel mengenai tingkat keterbukaan dan tanggung jawab pemerintah daerah. Memasuki kajian teori yang pertama, yaitu akuntabilitas publik. Menurut Mareta dan Firdaus 2024, akuntabilitas dalam kepemimpinan berarti tanggung jawab atas setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan yang diambil, termasuk pelaksanaan administrasi publik dan kewajiban memberikan laporan serta pertanggungjawaban atas konsekuensinya. Istilah accountability sendiri berarti keadaan di mana seseorang harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Nah, menurut Mardiasmo 2018, akuntabilitas publik terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, akuntabilitas vertikal, yaitu kewajiban unit kerja atau lembaga untuk melaporkan hasil kinerja kepada pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi, seperti pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat. Nah, yang kedua, akuntabilitas horizontal, yaitu tanggung jawab instansi pemerintah kepada masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik. Selain itu, Mardiasmo juga menekankan 4 aspek penting akuntabilitas sektor publik. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum, menuntut integritas dan kepatuhan terhadap peraturan agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, akuntabilitas proses, memastikan prosedur dan mekanisme kerja berjalan sesuai dengan mencapai efisiensi dan ketertiban. Yang ketiga, akuntabilitas program, berfokus pada efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan program serta penggunaan sumber daya. Yang keempat, akuntabilitas kebijakan, mewajibkan pemerintah mempertanggungjawabkan setiap kebijakan kepada lembaga legislatif dan masyarakat. Dengan demikian, akuntabilitas publik menjadi dasar penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan dapat dipercaya. Selanjutnya, kajian teori yang kedua, yaitu transparansi. Transparansi merupakan prinsip utama good governance yang menekankan keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi publik secara jelas, mudah diakses, dan dapat diawasi. Mardiasmo 2002, prinsip ini menjamin hak masyarakat untuk mengetahui kebijakan, proses, dan hasil penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi berarti keterbukaan informasi anggaran melalui publikasi kebijakan, laporan pertanggungjawaban, tepat waktu, dan akses publik terhadap dokumen anggaran. Pemerintah dapat mewujudkannya lewat media digital, forum publik, dan penyajian data sederhana seperti infografis. Selain itu, sebagai bentuk keterbukaan, transparansi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang memperkuat pengawasan publik dan mencegah penyimpangan. Bersama akuntabilitas, transparansi menjadi pilar penting untuk membangun pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Selanjutnya, kajian teori yang ketiga, yaitu partisipasi. Partisipasi berasal dari kata participation yang berarti keikutsertaan dalam konteks pembangunan. Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan melalui sumbangan gagasan, tenaga, waktu, keahlian, maupun materi. Menurut Michelson dan
Conyers 1991, partisipasi mencerminkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berkontribusi serta memiliki peran dalam proses perubahan sosial dan pembangunan. Keterlibatan ini tidak hanya memperkuat rasa memiliki terhadap program, tetapi juga menjadi wujud hak demokrasi masyarakat. Secara umum, partisipasi bertujuan memberdayakan individu dan kelompok agar mampu meningkatkan kapasitas diri serta keberlanjutan hasil pembangunan. Prinsip utamanya meliputi kesetaraan, transparansi, pembagian kewenangan dan tanggung jawab, pemberdayaan serta kerjasama antar pihak. Yang terakhir atau kajian teori yang keempat yaitu kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan pemerintah yang bertujuan melayani kepentingan masyarakat, menyelesaikan masalah publik, dan mewujudkan kesejahteraan umum. Kebijakan ini menjadi pedoman bagi lembaga, pemerintahan, dan organisasi lain dalam bertindak secara efektif dan bertanggung jawab. Menurut penelitian Desrinelti et al. 2021, pelaksanaan kebijakan publik memerlukan partisipasi berbagai pihak, serta evaluasi untuk menilai akuntabilitas dan efektivitasnya. Evaluasi dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama, perencanaan, mencegah kesalahan dan menilai potensi dampak. Yang kedua, pelaksanaan, mengawasi kesesuaian kebijakan dengan rencana. Yang ketiga, pasca pelaksanaan, menilai hasil efektivitas dan efisiensi. Menurut penelitian Fitriono 2023, keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan, birokrasi, sumber daya, komunikasi, dan disposisi pelaksana. Implementasinya harus berdasarkan prinsip good governance seperti efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Di era disrupsi teknologi dan globalisasi, pembuat kebijakan dituntut adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, kebijakan publik kini menuntut kolaborasi strategis antara pemerintah, swasta, dan lembaga penelitian melalui konsep public-private partnership guna mendorong inovasi dan pembangunan keberlanjutan. Selanjutnya bagian metodologi penelitian. Metode adalah langkah-langkah dalam menerapkan metodologi. Menurut Sciotto dan Sodik 2015, metodologi penelitian menuntut peneliti bersikap objektif, kompeten, dan faktual dalam mengumpulkan serta mengolah data. Metode juga sering disebut teknik. Misalnya dalam pengumpulan data, secara umum metodologi adalah cara kerja yang sistematis untuk mencapai tujuan penelitian dan menjadi pedoman agar proses pengumpulan hingga analisis data dilakukan secara ilmiah dan dapat dipercaya. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam kebijakan publik pada kinerja Gubernur Banten 2024 sampai 2029. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengamati fenomena secara langsung dan kontekstual, mengacu pada Sugiono 2019 dan Craswell 2018. Penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi alami. Peneliti menjadi instrumen utama. Data dikumpulkan melalui triangulasi, dianalisis secara induktif dan berfokus pada makna penelitian. Ini tidak menguji hipotesis, tetapi mendeskripsikan praktik akuntabilitas dan keterbukaan informasi di pemerintahan Provinsi Banten. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen dengan dasar teori akuntabilitas dan transparansi. Hasil penelitian menekankan pemahaman mendalam atas praktik pemerintahan, bukan generalisasi angka. Selanjutnya, subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah pemerintah Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Gubernur 2024 sampai 2029. Informan dipilih dengan proposif sampling, yaitu mereka yang paling memahami pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi, seperti pejabat pemerintah provinsi, anggota DPRD, akademisi, atau aktivis, dan masyarakat pengguna layanan. Pemilihan ini dilakukan hingga data jenuh dari keterangan para informal. Peneliti memperoleh gambaran mendalam mengenai bagaimana akuntabilitas dan transparansi dijalankan serta faktor yang mempengaruhinya.
Sumber data dari penelitian ini terdiri dari dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang terkait dengan pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi di Provinsi Banten. Informan dipilih secara proportif seperti pejabat pemerintah, anggota DPRD, perwakilan LSM, dan masyarakat yang terdampak. Selanjutnya, data sekunder mencakup dokumen resmi pemerintah, laporan audit, hasil rapat DPRD, laporan ombudsman, dan peraturan daerah, serta literatur dan penelitian terdahulu yang relevan. Sesuai pandangan Moleong 2017, data kualitatif berupa kata-kata dan dokumen sehingga penelitian ini menitik beratkan pada makna dan narasi yang muncul dari data tersebut. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 teknik, yaitu wawancara semi terstruktur dilakukan untuk menggali informasi dari informan kunci tentang pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi di pemerintahan Provinsi Banten. Yang kedua, observasi dilakukan pada kegiatan pemerintahan seperti rapat publik dan forum konsultasi untuk melihat penerapan transparansi secara langsung. Yang ketiga yaitu dokumentasi, diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan kinerja peraturan daerah dan hasil audit. Nah, validitas data ini dijaga melalui triangulasi sumber data dan metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Itu menurut Sudiono 2019. Analisis data dalam penelitian ini mengikuti model Mills dan Huberman 2014 yang mencakup 3 tahap. Yang pertama, reduksi data, yaitu menyeleksi dan menyederhanakan data wawancara, observasi, dan dokumentasi agar fokus pada informasi terkait akuntabilitas dan transparansi. Yang kedua, penyajian data dalam bentuk narasi atau tabel untuk memperlihatkan pola kecenderungan dan hubungan antar temuan sehingga peneliti dapat memahami gambaran praktik akuntabilitas dan transparansi di pemerintahan Provinsi Banten. Dan yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan menafsirkan makna data, membuat kesimpulan sementara dan mengeceknya kembali agar hasil akhir akurat dan didukung bukti yang nyata. Menurut Mills, Huberman, dan Saldana 2014, analisis data kualitatif berlangsung secara terus-menerus hingga diperoleh pemahaman yang mendalam. Yang terakhir yaitu lokasi dan waktu penelitian. Ini dilakukan di Provinsi Banten pada beberapa instansi pemerintah daerah serta lembaga masyarakat yang mengawasi kebijakan publik. Waktu penelitian ini berlangsung selama Oktober sampai Desember 2025. Kegiatannya mencakup persiapan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, analisis data, serta laporan. Lokasi dan waktu ini dipilih agar data yang diperoleh relevan dan mendukung kajian akuntabilitas dan transparansi kinerja Gubernur Banten 2024 sampai 2029. Demikianlah video pemaparan proposal penelitian yang saya buat dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan Publik Studi Kasus Kinerja Gubernur Banten 2024 sampai 2029. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.